Denver dan Arabella sama-sama memasuki mansion dengan beriringan. Denver dengan menggendong Kenzie Orlanzo di dalam dekapannya, sesekali menciumi puncak kepala putranya yang tengah terlelap tidur, sedangkan Arabella menggendong Enzi. Denver menghentikan sejenak langkah kakinya dan menatap Arabella dengan lekat. "Aku akan ke kamar dulu menidurkan Kenzie," ucap Denver disambut anggukan oleh Arabella. "Aku akan menunggu di sini." Denver menganggukkan kepalanya, ia pun kembali melanjutkan jalannya menaiki kamarnya. Denver berdiri di samping ranjang dan ia pun menurunkan tubuh Kenzie Orlanzo ke atas ranjang. Denver duduk di samping Kenzie membelai pelan surainya, ia pun mengecup dahi Kenzie. "Daddy sangat menyayangimu, Kenzie. Daddy bersyukur kamu baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu padamu, Daddy tidak akan bisa memaafkan diri Daddy sendiri," bisik Denver tepat di depan dahi Kenzie dan kembali mengecup dahi putranya dengan lembut. Denver memperjarak antara dirinya dan putranya. Ia kembali membelai surai putranya. Denver terus menatap gurat wajah Kenzie. Masih ada setitik rasa trauma pada diri seorang Denver kala mengingat bagaimana ia melihat keadaan Kenzie yang dipenuhi dengan alat medis. Sungguh ia tidak bisa melihat putranya dalam keadaan seperti itu. "Denver," panggilan dari ambang pintu memaksa Denver memutuskan tatapannya pada Kenzie dan mengalihkan tatapan pada Arabella yang tengah menatapnya dengan lembut. Arabella menjalankan kakinya mendekati Denver dan duduk di tepi ranjang, menghadap suaminya. Arabella menggenggam erat tangan besar Denver. "Kenapa?" tanya Arabella dengan pelan. "Aku tak apa." Dusta Denver balik menggenggam tangan Arabella. "Pasti ada apa-apa," tebak Arabella tepat sasaran. Sebuah senyuman yang dipaksakan terukir di bibir Denver. Arabella melirik ke arah Kenzie dan masih damai dalam tidurnya. "Masalah Kenzie?" tanya Arabella dengan memicingkan matanya menatap Denver. Denver sedikit mengukir senyum menanggapi sang istri. Ia menganggukkan kepalanya dengan pelan. "Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya masih teringat bagaimana kondisi Kenzie waktu itu," jawab Denver dengan terus menatap gurat wajah putranya. "Denver, semua sudah berlalu, semua musuhmu sudah mati." "Aku tahu, tapi aku masih takut, Bel." Arabella membelai perlahan sisi rahang Denver. Ia terus tersenyum hangat seraya menggenggam erat telapak tangan suaminya. "Itu bukan salahmu, ini juga bukan salahku. Ini takdir, Denver. Semua hal yang terjadi di antara kita dan yang kita alami adalah sebuah takdir. Kita tidak bisa menyalahkan takdir juga jadi berhenti merasa ini semua salahmu." Arabella menghela nafasnya pelan, ia pun kembali melanjutkan kalimatnya. "Ini bukan karena kamu seorang mafia dan menjadikan nyawa kami sebagai taruhan. Ini adalah pilihan kami, Denver. Sejak aku mengetahui kamu adalah seorang mafia, aku punya pilihan antara pergi atau menetap. Namun aku memilih menetap karena aku tahu kamu mampu menjagaku." Denver menaikkan pandangannya dan menatap sang istri yang tersenyum manis. "Aku tak menyesal menikah denganmu, Denver. Aku sangat bahagia dan pasti Kenzie juga bahagia memiliki daddy yang hebat seperti dirimu." Arabella mengeratkan genggaman tangannya pada telapak tangan Denver. "Aku merasa kalian dalam bahaya karenaku." "Sudah kukatakan kamu tak membahayakan nyawa kami, Denver." Jelas Arabella lebih menekankan kata demi kata yang ia ucapkan. Denver langsung memeluk tubuh Arabella dengan erat, menenggelamkan kepalanya tepat di ceruk leher istrinya. "Aku mencintaimu, Bel. Aku takut kehilangan kalian. Kami tidak akan pergi sekalipun semua musuhmu memisahkan kami dengan dirimu, Denver." Arabella melepaskan pelukannya sejenak pada suaminya dan meletakkan tangannya di dada sebelah kanan milik Denver. "Karena kami ada di sini untukmu," ucap Arabella dengan senyuman manisnya. Arabella kembali memeluk suaminya dan sesekali mencium kepala Denver. "Aku mencintaimu, Denver, sangat mencintaimu," ungkap Arabella dengan lembut dengan suaranya yang pelan. "Daddy." Denver dan Arabella sama-sama mengalihkan tatapannya pada asal suara. Kenzie menggeliat di atas tempat tidur. Ia menatap silih berganti kepada kedua orang tuanya. Kenzie berusaha menegakkan tubuhnya dan duduk dibantu oleh Denver. "Daddy." Kenzie langsung memeluk tubuh besar dedinya dan Denver pun langsung membalas pelukan putranya. Sesekali Denver menghadiahi putranya dengan ciuman lembut. "Ya, ada apa, boy?" "Daddy, kenapa dada Kenzie masih sakit?"
Perih, Dad. Adu Kenzie semakin menggoreskan luka di dalam hati Denver. Daddy tahu, tapi akan segera sembuh. Kenzie pemenang kan? Tanya Denver berusaha menghibur putranya. Arabella ikut mengulurkan tangannya membelai pelan kepala Kenzie. Arabella menatap manik biru terang milik Denver yang meredup memancarkan kesedihan. Arabella yang mengerti perasaan Denver pun langsung menggenggam tangan Denver meremasnya dengan pelan. Kenzie, minum obat dulu ya, ujar Arabella masih membelai surai putranya. Pahit, Mom, ucap Kenzie dengan menyipitkan matanya. Kenzie, minum obat ya, nanti perihnya hilang kok, bujuk Denver dengan senyum yang tipis. Setelah mendengar ucapan Denver, Kenzie perlahan menganggukkan kepalanya dan ia pun tersenyum menatap dedinya. Arabella langsung meraih obat yang berada di atas nakas, ia pun langsung menyiapkan obat untuk Kenzie. Setelah semua obat sudah siap, Arabella langsung memberikan obatnya pada Kenzie. Sementara tangan Denver terus meraih air yang ada di atas nakas dan meminumkannya kepada putranya. Kenzie meminum obatnya dengan susah payah. Namun berkat bujukan Denver dan Arabella, akhirnya Kenzie berhasil meminum obatnya. Kenzie masih setia berada di pangkuan Denver. Anak itu terus saja mengoceh melupakan fakta bahwa ia baru saja mendapatkan luka tembak. Arabella tersenyum tipis menanggapi interaksi antara suami dan anaknya. Setelah 2 menit, akhirnya Kenzie kembali tertidur. Mungkin itu efek dari obat yang tadi diminumnya. Arabella langsung menatap ke arah pintu saat ke telinganya sayup-sayup mendengar suara tangisan bayi. Arabella mengalihkan tatapannya pada Denver dan melirik ke arah Kenzie sejenak. Kenzie bangun, aku harus memeriksanya. Kamu duluan, aku akan menidurkan Kenzie dulu. Arabella mengangguk paham, ia pun membelai surai hitam putranya dengan lembut dan mencium kepala anaknya. Lalu ia pun langsung keluar dari kamar Kenzie. Denver menepuk-nepuk punggung Kenzie dengan pelan dan setelah dirasa tidur, Kenzie sudah nyenyak. Denver pun menidurkan Kenzie di ranjang. Ia menegakkan tubuhnya meraih selimut lalu menyelimuti tubuh Kenzie. Denver beranjak dari tempatnya dan ia pun berjalan ke arah pintu. Kakinya berhenti sejenak untuk kembali melihat sang putra. Ia pun menuruti isi hatinya. Pria itu kembali menatap Kenzie lalu tangannya terulur mematikan saklar listrik dan terakhir ia pun menutup pintu kamar Kenzie. Denver menjalankan kakinya ke arah kamarnya, tangannya memegang knop pintu lalu memutarnya. Denver sedikit mendorong pintu hingga menampilkan Arabella yang tengah memunggunginya. Denver memasuki kamar dan membalikkan tubuhnya untuk menutup pintu. Lalu ia kembali menjalankan kakinya mendekati Arabella. Ia melihat istrinya tengah menyusui Enzi. Denver duduk di samping Arabella dan ia pun menumpukkan kepalanya tepat di bahu kanan Denver. Dia cantik sepertimu, ucap Denver disambut kekahan geli dari Arabella. Perayu. Denver terkekeh geli, ia pun langsung mencium pipi Arabella. Arabella yang merasa putri kecilnya sudah tertidur pun langsung menegakkan tubuhnya dan membaringkan Enzi di box bayinya. Setelah membaringkan Enzi dan putrinya terlihat menggeliat pelan, semakin membuat Arabella gemas dan ia pun mencium ujung hidung Enzi. Arabella membalikkan tubuhnya dan menatap Denver yang juga tengah menatapnya dengan lekat. Kaki Arabella ia jalankan mendekati Denver dan ia pun langsung mendudukkan tubuhnya di samping Denver. Arabella menyandarkan kepalanya di dada bidang Denver. Tangannya ia ulurkan melukiskan pola abstrak di dada bidang suaminya. Ringis Denver pelan saat Arabella tak sengaja menekan lebam yang berada di dada sebelah kirinya. Arabella mendengar ringisan Denver pun langsung memperjarak tubuhnya dan menatap lekat pada suaminya. Arabella tanpa kata langsung melepas kaos hitam yang menutupi tubuh besar suaminya. Matanya langsung berkaca-kaca melihat lebam di beberapa bagian tubuh Denver. Tangannya terulur membelai lebam itu perlahan. Matanya lebih turun menatap perut Denver yang ditutupi perban bekas tusukan dari Helix. Arabella hampir saja melepaskan air matanya saat menatap perban yang sedikit menunjukkan warna merah. Tangan Arabella membelai pelan perban itu, terdengar ringisan kecil dari bibir Denver. Arabella menaikkan pandangannya menatap wajah Denver. Air mata Arabella mengalir melihat luka yang ada di tubuh suaminya. Kamu sakit tapi terus saja memperhatikan orang lain. Maksudmu, kamu tidak memperdulikan dirimu sendiri, Denver. Kamu lebih memikirkan aku dan Kenzie.
Kalian adalah jiwaku. Aku tidak masalah jika seluruh tubuhku penuh dengan luka, asalkan kalian bisa terus bahagia. Ucapan Denver kembali membuat Arabella mengeluarkan air matanya. Aku benar-benar mencintaimu, Denver, ujar Arabella dan ia pun mencium dada kiri Denver tepat di luka lebamnya. Bukannya merasa sakit, Denver justru tersenyum miring. Sial, dasar gairah yang tak tahu malu. Denver langsung menjauhkan tubuh Arabella dan ia pun merangkum wajah Arabella dengan kedua telapak tangan besarnya. Jangan begitu. Kenapa? Tanya Arabella dengan kernitan di dahinya. Aku tergoda, bisiknya. Dasar tak tahu malu, rutuk Arabella dengan tajam. Oleh karena itu, jaga dulu batasanmu, jawab Denver lagi. Arabella terkekeh geli, ia pun langsung menumbrukkan tubuhnya di dalam dekapan hangat suaminya dan sesekali ia mencium tubuh Denver. Denver menghela nafasnya dengan lembut. Istrinya dan kedua anaknya bagaikan oksigen untuknya. Ia bisa hidup karena mereka. Ia bisa bertahan sampai saat ini karena mereka. Oleh karena itu, ia begitu tersakiti saat melihat Arabella dan kedua anaknya terluka. Jika boleh, biar ia saja yang merasakan sakitnya. Tak lama ponsel Denver berbunyi, ia pun dengan gerakan malas meraihnya. Apa? Periksa email. Katakan saja ada apa. Panjang jika aku menceritakannya di sini. Lebih baik kamu periksa saja. Jonathan, iya. Terima kasih untuk semuanya. Bos, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku dan kamu adalah sahabat, jadi aku akan membantumu semampuku. Memang kamu yang terbaik. Aku tahu. Baiklah, aku akan memeriksa email. Oke. Denver memastikan sambungan teleponnya. Ia pun melepaskan pelukan Arabella dengan lembut. Ada apa? Tanya Arabella dengan pelan. Ada yang harus aku periksa. Baiklah. Arabella mengalah. Ia pun membiarkan Denver berjalan dan membuka laci lalu meraih laptopnya. Denver kembali duduk di samping Arabella dan wanita itu pun kembali menumpukkan kepalanya di bahu suaminya. Denver membuka laptopnya, menyalakan laptopnya, dan sesekali ia mencium kepala Arabella. Setelah laptopnya menyala, Denver langsung membuka emailnya. Ada banyak email yang belum ia baca, namun pandangannya tertuju pada satu email dari wakil presiden. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard laptopnya dan ia pun membaca isi email dari wakil presiden. Terima kasih atas bantuan dan kontribusimu dalam misi ini, Denver. Aku tak tahu lagi harus membalasmu bagaimana. Sekarang kami tengah berada di tengah jalan untuk melacak di mana nuklir kedua dan kami sudah membereskan kekacauan yang sudah Felix ciptakan. Urusan Lion Cave, kamu tidak usah khawatir. Kami jamin tidak akan ada satu negara pun yang akan mengetahui keterlibatan kalian dalam misi ini. Arabella ikut membaca pesan email yang dari wakil presiden kirimkan. Denver melirik sekilas pada Arabella dan wanita itu mengusap lengan Denver. Denver mengetikkan balasan untuk wakil presiden dan setelah selesai ia pun mengirimkannya pada wakil presiden Amerika. Denver tidak berniat membuka email yang tersisa. Yang ia pedulikan sekarang adalah quality time bersama dengan keluarganya. Aku berdoa semoga nuklir kedua itu segera ditemukan, ucap Arabella penuh harap. Ya, aku juga. Aku mengantuk, adu Arabella mengerucutkan bibirnya. Maka kita harus tidur, balas Denver. Lalu ia pun menutup laptopnya, meletakkannya di atas nakas. Denver pun membaringkan tubuhnya beserta tubuh Arabella di atas ranjang, menaikkan selimut untuk menghangatkan ke tubuh mereka. Seakan kurang, Arabella kembali memeluk tubuh besar suaminya. Tubuh kecilnya tenggelam di dalam dekapan hangat Denver. Ia sesekali mencium dada suaminya. Lagi dan lagi Denver kembali harus menahannya. Ia hanya mampu membalas ciuman di dahi Arabella. Mereka pun sama-sama menutup matanya. Denver dan Arabella pun perlahan memasuki alam mimpi dengan posisi saling memeluk erat. Denver membuka matanya perlahan. Tubuhnya merasakan terpaan nafas di tubuhnya. Siapa lagi jika bukan istrinya? Arabella menggeliat dari tubuhnya saat merasakan telapak tangan besar suaminya yang membelai perlahan pipinya. Perlahan kedua kelopak mata Arabella yang tertutup kini terbuka lebar. Ia menatap sang suami yang juga tengah menatapnya. Apa? Tanya Arabella saat mendapati tatapan aneh dari Denver. Kamu sangat cantik, sungguh, ucap Denver dengan tampang yang serius. Dasar perayu, rutuk Arabella seraya bangkit dari baringannya dan ia pun menepuk bahu Denver yang ternyata lebam di sana. Langsung saja Denver meringis merasakan nyeri yang menyerpa bahunya akibat tepukan dari Arabella. Maafkan aku, sesal Arabella dengan mengelus pelan bahu Denver. Tak apa, baiklah.
Arabella kembali dengan niat awalnya, yaitu membersihkan dirinya. Denver menatap punggung Arabella yang mulai menjauh. Ia melirik ke arah nakas, tangannya meraih laptop dan mulai menghidupkannya. Jari tangannya bergerak lincah di atas keyboard, sesekali matanya menyipit membaca dan mencermati beberapa pesan yang masuk di emailnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Denver langsung menatap asal suara dan menggeser ikon hijau itu. Ya, selamat pagi Tuan Wakil Presiden. Selamat pagi Tuan Lorenzo. Ada masalah apa sampai kamu menghubungiku Tuan Wakil Presiden? Begini Denver, kamu tahu betul kami tengah berusaha untuk melacak keberadaan nuklir kedua dan kami berhasil membuka jaringan yang sulit di dalam disk itu. Namun kami belum juga bisa menemukan di mana letak nuklir itu Denver. Lalu kamu butuh bantuanku? Ya. Kami sudah meminta beberapa hacker untuk meretas jaringan di dalam disk dan mencari di mana keberadaan nuklir itu berada, dan semuanya gagal. Apa sesulit itu? Bahkan hacker milik kami dan agen FBI gagal Denver. Aku memiliki hacker, ujar Denver dengan pelan. Ya, oleh karena itu aku berniat meminta bantuanmu karena aku dengar kamu memiliki hacker yang cukup jenius untuk melacak keberadaan sesuatu. Jadi bisakah kamu membantu kami untuk sekali lagi? Pinta Wakil Presiden dengan pelan dan penuh pengharapan. Baiklah, aku akan meminta hackerku untuk datang ke New York hari ini juga. Ya, dan kamu bisa ke markas FBI hari ini Denver, aku juga akan ke sana. Baiklah, Wakil Presiden, aku akan ke markas FBI hari ini. Baiklah, terima kasih Denver. Ya, sama-sama. Denver mematikan sambungan teleponnya. Ia menatap pintu kamar mandi yang menampilkan Arabella tengah berdiri dengan bedrock yang menutup tubuhnya. Wanita itu berjalan perlahan ke arah dirinya dan mendudukkan tubuhnya tepat di samping Denver. Ada apa? Mengapa wajahmu tegang pagi-pagi begini, Denver? Tanya Arabella dengan mengulurkan tangannya mengelap keringat di dahi Denver. Masalah itu belum selesai. Masalah apa? Mereka belum berhasil menemukan nuklir kedua. Lalu, mereka meminta bantuanku dan Daran untuk bersama mencari dan melacak keberadaan nuklir kedua itu. Kamu mau? Tentu saja, bagaimanapun ini menyangkut keselamatan negaraku. Bagus kalau begitu. Baiklah, cepat mandi lalu turunlah, kita akan sarapan bersama, ucap Arabella seraya mendirikan tubuhnya menatap Denver. Kamu mau kemana? Tanya Denver menatap Arabella dengan lekat. Ganti baju lalu ke kamar Enzi. Denver menganggukkan kepalanya sementara Arabella menjalankan kakinya ke arah walk-in closet untuk berganti baju. Denver meraih ponsel dan mengetikkan nama Daran dan langsung menghubungi anak buahnya itu. Daran, iya bos, di mana kamu? Aku ada di markas. Biasa, aku sedang mendidik anggota baru. Kamu sibuk? Tidak terlalu bos. Semenjak ada Agnes di sini, aku rasa bebanku sedikit terangkat. Baguslah. Bisa kamu kemari hari ini juga Daran? Ada apa bos? Wakil Presiden membutuhkan bantuan kita, terutama bantuanmu Daran. Untuk apa bos? Melacak keberadaan nuklir kedua. Bukankah itu tugas mereka? Mereka sudah tidak bisa melacak isi disk itu. Baiklah, aku akan ke sana hari ini juga bos. Bagus, aku menunggumu. Baiklah, aku tutup. Ya. Denver menutup ponselnya dan menjalankan kakinya ke arah kamar mandi. Tak lama pintu kamar mandi diketuk dari luar. Ada apa? Daddy, panggil suara jernih dari luar yang langsung membuat Denver mempercepat acara mandinya. Setelah selesai dengan membersihkan dirinya, Denver langsung membuka pintu dan menatap putranya yang tengah menggerakkan kakinya di ranjang. Denver langsung keluar dari kamar mandi dan menjalankan kakinya ke arah walk-in closet untuk mengganti baju. Dan ia pun menjalankan kakinya ke arah Kenzie. Pria itu dengan cepat memangku putra kecilnya dan Kenzie pun tidak lepas senyum lebarnya. Kenapa Daddy tidak ada saat Kenzie bangun? Tanya Kenzie dengan kerenyitan di dahinya. Maafkan Daddy sayang, tadi ada pekerjaan jadi Daddy menyelesaikannya dulu. Sesal Denver menggenggam Kenzie. Iya, tak apa. Kenzie sudah minum obat. Obatnya pahit. Kenzie tidak suka. Baiklah, sekarang Kenzie sarapan dulu ya. Oke, Daddy. Denver tersenyum hangat. Putranya selalu bersikap ceria walaupun keadaannya yang tak sesehat dulu. Tapi Kenzie tetap bersikap ceria seakan tubuhnya sehat, tapi tak sakit sama sekali. Denver dengan gerakan cepat menggendong tubuh Kenzie seperti koala. Ia menjalankan kakinya ke arah meja makan. Denver mendudukkan tubuh Kenzie di pahanya, sementara matanya menatap Arabella
yang tengah menyiapkan makanan. Kopimu, ucap Arabella menyerahkan kopi pada Denver. Terima kasih. Arabella duduk tepat di samping Denver. Ia ingin meraih Kenzie, namun Denver mencegahnya. Biarkan ia duduk di pangkuanku. Baiklah. Dedi, mana mainanku? Ucap Kenzie menengadahkan kepalanya menatap wajah Dedinya. Ada, Dedi sudah siapkan. Tapi Kenzie minum obat dulu ya. Tidak, Kenzie, kamu mau mainan baru kan? Dedi akan belikan semuanya untuk Kenzie. Serius, Dad? Iya, boy. Oke, Kenzie mau minum obat. Anak baik. Mereka sarapan dengan tenang. Tidak ada keributan yang ditimbulkan oleh Kenzie. Pria kecil itu sibuk dengan mainan baru yang dibelikan oleh dedinya.